Pemirsa, kabar gembira berikut ini hasil kualifikasi Moto3 di seri MotoGP Brazil hari ini. Veda Ega Pratama di luar dugaan berhasil ciptakan rekor fantastis. Veda Ega pernah sukses start di posisi ketiga dengan catatan 1 menit 42,354 detik. Hal ini berarti tim menjadi kemajuan tersendiri bagi Veda Ega mengingat sebelumnya di Thailand meraih posisi start kelima. Di sisi lain, prestasi Veda Ega Pratama ini langsung membuat Ciodorna Carmelo Ezpeleta dibuat takjub begini di hadapan media. Tapi anehnya, pernyataan bernada iri dengki justru muncul dari rival Veda Ega, yaitu Branuriarte. Benarkah demikian? Honestly, I'm amazed. Veda Ega Pratama from Indonesia is truly extraordinary. I'm confident he'll be on the podium at the Brazilian GP. Honda Team Asia is the perfect fit for Veda Ega. Today's qualifying results, with him starting in third place, are proof that Veda Ega Pratama is truly fantastic. Bikin balapan GP Brazil makin seru dan memanas. Hasil kualifikasi Moto3, Veda Ega Pratama raih posisi start race ketiga. Sampai bikin CEO Dorna, yaitu Carmelo Ezpeleta, membuat pernyataan jujur dan takjub begini soal Veda Ega Pratama. Tapi anehnya, malah muncul rasa iri dengki dari rival Veda Ega, yaitu Brian Uriarte. Wah, benarkah demikian? Yuk, simak video ini sampai selesai ya guys. Sports Story Indonesia. Yuk buat kamu yang ngaku pecinta olahraga Indonesia, wajib banget buat subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih ya guys. Dilansir dari situs web Fiksi Garuda, tepat hari ini, pembalap Indonesia Veda Ega Pratama kembali menunjukkan tajinya di pentas dunia balap motor. Pada sesi kualifikasi Moto3 GP Brazil yang digelar hari ini, Sabtu 7 Maret 2026, Veda tampil impresif dan berhasil mengamankan posisi start ketiga untuk race yang akan berlangsung besok Minggu. Penampilan ini menjadi bukti konsistensi dan peningkatan performa sang pembalap rookie asal Indonesia yang kian menunjukkan bahwa ia pantas diperhitungkan di ajang MotoGP. Veda Ega Pratama memulai akhir pekan di sirkuit Autodromo Ayrton Senna dengan catatan cukup stabil sejak sesi latihan bebas FP1 hingga FP3 kemarin. Meski trek Brazil terkenal dengan kombinasi tikungan cepat dan panjang serta permukaan aspal yang menuntut presisi tinggi, Veda mampu menembus top 10 secara konsisten, menunjukkan adaptasi cepat terhadap karakter sirkuit yang baru bagi sebagian besar pembalap MotoGP. Dalam kualifikasi yang berlangsung sengit, Veda menunjukkan mental baja. Berhadapan dengan 29 pembalap lain, termasuk sejumlah veteran dan juara dunia muda MotoGP, Veda berhasil mencatatkan lap tercepat 1 menit 42,354 detik. Catatan waktu ini cukup untuk menempatkannya di urutan ketiga, hanya terpaut beberapa ratus detik dari pole position yang diraih pembalap asal Spanyol David Almansa yang membukukan 1 menit 41,987 detik. Posisi kedua ditempati Alvaro Carpe yang membukukan 1 menit 42,112 detik. Komentator MotoGP terkemuka saat ini didominasi oleh tim internasional TNT Sports, termasuk Gavin Emmett yang menyaksikan kualifikasi GP Brazil tak bisa menahan kekaguman mereka terhadap penampilan Veda. Salah satu komentator menyebutkan, performa luar biasa dari pembalap muda Indonesia ini. Veda Ega Pratama menunjukkan keberanian dan kecepatan yang luar biasa. Dari latihan bebas hingga kualifikasi, dia konsisten menembus top 5. Indonesia, Anda memiliki bintang baru di dunia MotoGP, ujarnya. Keberhasilan Veda menempati posisi start ketiga bukan hanya pencapaian pribadi, tetapi juga menjadi momentum penting bagi perkembangan balap motor Indonesia di kancah internasional. Sebelumnya Indonesia sempat menaruh harapan besar pada beberapa pembalap muda, namun Veda adalah salah satu dari sedikit yang mampu menembus persaingan ketat MotoGP sejak debutnya. Dengan catatan ini, Veda akan memulai balapan dengan grid depan, yang memberinya peluang besar untuk meraih podium di sirkuit Autodromo Ayrton Senna. Sirkuit Autodromo Ayrton Senna sendiri dikenal sebagai salah satu trek paling menantang di kalender MotoGP. Trek sepanjang 4,309 km ini memiliki 15 tikungan dengan kombinasi tikungan cepat dan lambat, serta panjang lintasan lurus yang cukup untuk melakukan overtaking. Faktor cuaca juga menjadi elemen penting, dengan suhu rata-rata 30 derajat Celcius dan potensi hujan di sore hari yang bisa mengubah strategi balap tim. Untuk pembalap rookie seperti Veda, kemampuan beradaptasi dengan kondisi trek yang berubah-ubah menjadi kunci sukses, dan hasil kualifikasi ini menunjukkan bahwa Veda sudah mulai menguasai situasi.
Bagi Veda sendiri, hasil ini tentu menjadi dorongan motivasi besar. Setelah tampil menjanjikan di seri pertama MotoGP Thailand di Buriram beberapa pekan lalu, di mana ia berhasil menembus top 5 pada sesi kualifikasi dan menunjukkan konsistensi di top 10 selama latihan bebas, kini ia membuktikan bahwa performanya bukan kebetulan. Dengan start di posisi ketiga, peluangnya untuk mencetak podium di GP Brazil semakin terbuka lebar. Sejumlah analis balap internasional juga menyoroti kemajuan pesat Veda. Mereka menyebut bahwa pembalap Indonesia ini menunjukkan kombinasi sempurna antara keberanian mengambil resiko, kontrol motor yang presisi, dan kemampuan membaca lintasan. Ini menjadi modal penting, apalagi menghadapi balapan yang diprediksi berlangsung sengit dengan persaingan dari pembalap Spanyol, Italia, dan Jepang yang selalu tampil kompetitif di MotoGP. Tak kalah menarik, perbedaan waktu antara pole position dan Veda cukup tipis, hanya 0,367 detik, yang berarti peluang untuk fight memperebutkan posisi terdepan saat balapan sangat terbuka. Jika Veda mampu menjaga konsistensi dan strategi overtaking yang tepat, podium bukanlah hal yang mustahil. Banyak pengamat percaya, start di grid depan bisa menjadi momentum penting bagi Veda untuk mencetak prestasi signifikan di seri MotoGP GP Brazil. Veda sendiri memberikan komentar singkat namun penuh percaya diri usai sesi kualifikasi. Saya sangat senang bisa start dari posisi ketiga. Ini hasil kerja keras tim dan latihan yang intens. Trek di Brazil cukup menantang, tapi saya siap memberikan yang terbaik di race nanti. Semoga bisa memberikan kebanggaan bagi Indonesia, ujarnya. Sementara itu, pembalap pole position David Almansa juga menyatakan bahwa persaingan di GP Brazil akan sangat sengit. Ia menyebut Veda sebagai salah satu pembalap yang harus diperhitungkan, terutama karena kemampuan adaptasinya terhadap kondisi trek dan kecepatan yang konsisten selama sesi latihan dan kualifikasi. Sementara itu, di sisi lain, CEO Dorna Sports, Carmelo Ezpeleta, penyelenggara resmi kejuaraan dunia MotoGP, memberikan pujian luar biasa untuk pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama, usai sesi kualifikasi Moto3 GP Brazil yang digelar hari ini. Ezpeleta menyebut penampilan Veda sebagai sangat mengesankan dan menegaskan bahwa dirinya merasa bahagia melihat bakat muda dari Indonesia bersinar di pentas dunia. Veda Ega Pratama mencatatkan lap tercepat 1 menit 42,354 detik, menempatkan dirinya di posisi ketiga start grid untuk balapan Moto3 nanti. Hasil ini bukan hanya prestasi pribadi, tetapi juga menjadi sorotan penting bagi dunia balap internasional, terutama bagi Dorna Sports, yang selalu mencari pembalap muda berbakat yang mampu memberikan persaingan ketat di Moto3. Dalam pernyataan resminya, Ezpeleta mengungkapkan rasa kagumnya terhadap konsistensi dan keberanian Veda. Saya sangat takjub dengan performa Veda Ega Pratama hari ini. Dia menunjukkan skill luar biasa, mental baja, dan keberanian yang jarang dimiliki pembalap muda. Melihat seorang rookie mampu menembus top 3 grid di GP Brazil membuat saya sangat bahagia. Ini adalah momen penting bagi MotoGP dan tentu saja bagi dunia balap Indonesia, ujar Ezpeleta dengan antusias. Ezpeleta menambahkan bahwa prestasi Veda bukan sekedar angka di papan waktu, tetapi juga menunjukkan potensi besar yang bisa menginspirasi generasi muda di seluruh dunia. Di MotoGP, kami selalu mendukung talenta muda yang mampu bersaing di level tertinggi. Veda Ega Pratama adalah contoh nyata bahwa bakat luar biasa bisa muncul dari mana saja. Saya pribadi merasa senang bisa menyaksikan langsung penampilan spektakuler ini, lanjut Ezpeleta. CEO Dorna Sports juga menyoroti kondisi sirkuit Aitrodromo Ayrton Senna yang menantang, lengkap dengan tikungan cepat dan panjang, serta permukaan aspal yang kompleks. Menurutnya, kemampuan Veda beradaptasi dengan cepat menunjukkan kualitas luar biasa. Sirkuit ini sangat menantang, tapi Veda mampu menguasainya dengan cepat. Tidak mudah bagi seorang rookie untuk langsung tampil kompetitif di trek seperti ini, dan dia melakukannya dengan luar biasa, katanya. Ezpeleta menekankan bahwa Dorna Sports selalu menantikan pembalap muda yang bisa memberikan persaingan sengit dan menarik bagi penonton. Penampilan Veda hari ini menurutnya merupakan bukti bahwa Moto3 terus menghadirkan aksi seru dan pembalap berbakat dari berbagai negara, termasuk Indonesia. Kami di Dorna Sports selalu senang melihat persaingan yang ketat dan fair di lintasan. Veda Ega Pratama tidak hanya cepat, tetapi juga menunjukkan sportivitas yang tinggi. Dia membawa warna baru untuk Moto3 dan itu membuat kami bahagia, tutup Ezpeleta.
Selain pernyataan Ezpeleta, tim Moto3 Indonesia dan para penggemar juga menanggapi hasil kualifikasi ini dengan penuh antusias. Banyak yang menilai bahwa posisi start ketiga memberikan peluang besar bagi Veda untuk meraih podium, bahkan mungkin kemenangan, jika strategi balap dan konsistensi dijaga dengan baik. Kehadiran Veda Ega Pratama di grid depan tidak hanya membangkitkan semangat bagi penggemar Indonesia, tetapi juga menarik perhatian dunia balap internasional. Pernyataan Carmelo Ezpeleta menegaskan bahwa Dorna Sports menyadari potensi besar sang pembalap muda, sekaligus memberikan dorongan moral bagi Veda untuk terus berkembang di musim Moto3 2026 ini. Sementara itu, di sisi lain, Brian Uriarte Diego yang selama ini dikenal sebagai salah satu rookie paling cepat dan konsisten di dunia balap muda, mengaku sedikit terkejut dengan penampilan impresif Veda. Meski bersikap profesional, ada nada kekhawatiran dan rasa iri yang tersirat saat dia berbicara tentang persaingan di lintasan Brazil. Saya harus mengakui, Veda tampil sangat cepat dan konsisten. Seorang rookie bisa langsung menempati top 3 di grid, itu sesuatu yang membuat saya berpikir ulang soal strategi balap saya sendiri. Dia jelas menunjukkan bahwa dia bukan pembalap biasa, ujar Uriarte Diego dengan nada serius. Sebagai juara junior GP 2025, Uriarte terbiasa memimpin grid dan menjadi favorit di setiap balapan. Namun, performa Veda di GP Brazil menunjukkan bahwa ada pesaing baru yang layak diperhitungkan. Hal ini membuat pembalap Spanyol itu harus menyesuaikan strategi balapnya, terutama karena posisi start ketiga menempatkan Veda di depan lintasan saat lampu hijau menyala. Bakat Veda nyata, dia cepat, berani mengambil resiko, dan mampu menjaga konsistensi. Ini jelas menambah tekanan bagi saya. Tapi itulah balap motor, kita harus siap menghadapi siapapun di lintasan, tambah Uriarte. Pengamat Moto3 menilai bahwa reaksi Brian Uriarte Diego wajar karena munculnya rookie seperti Veda Ega Pratama yang langsung menembus grid depan bisa menjadi kejutan bagi para juara muda lainnya. Komentar ini juga menunjukkan bahwa persaingan di Moto3 tidak hanya soal pengalaman, tetapi juga keberanian dan kemampuan adaptasi. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton, karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke teman penyuka MotoGP. Kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes, tengah menjadi sorotan di Italia setelah penampilannya bersama Sassuolo di Serie A terus menunjukkan konsistensi. Media Belanda, Football Transfers, melaporkan bahwa bek berusia 25 tahun itu kini masuk radar sejumlah raksasa Italia seperti Inter Milan, Juventus, dan AC Milan. Bahkan, Sassuolo disebut mematok potensi nilai transfernya hingga 40 juta euro atau sekitar 695 miliar rupiah. Tak hanya diminati klub besar, Itzes juga mencatatkan sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Ia kini menjadi pemain Indonesia dengan estimasi nilai transfer atau ETV tertinggi sepanjang masa, melampaui rekor sebelumnya yang sempat dipegang oleh rekan setimnya di timnas, Mes Hilgers. Lonjakan nilai tersebut tak lepas dari performa solid Itzes sepanjang musim. Sejak bergabung dengan Sassuolo pada Agustus 2025 dari Venezia, dengan nilai transfer sekitar 8 juta euro, ia langsung menjadi pilar utama di lini belakang. Musim ini, Itzes sudah tampil dalam 26 pertandingan Serie A dan bahkan tidak pernah absen 1 menit pun sejak laga pada akhir Agustus. Perjalanan karirnya juga terbilang melesat sejak meninggalkan Go Ahead Eagles pada 2023. Kini, selain menjadi sosok penting bagi Sassuolo yang mampu bersaing di papan tengah Serie A, meski baru promosi dari Serie B, Itzes juga menjelma sebagai salah satu bintang utama timnas Indonesia. Berkat performa stabil tersebut, Football Transfers memperkirakan nilai pasar Itzes saat ini mencapai sekitar 11,7 juta euro, sekitar 203 miliar rupiah. Angka itu sedikit melampaui catatan puncak Hilgers yang sebelumnya berada di kisaran 11,6 juta euro, sekaligus menegaskan status Itzes sebagai pemain Indonesia dengan nilai pasar tertinggi dalam sejarah.
Salah satu anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, angkat bicara mengenai kabar tambahan pemain naturalisasi untuk Timnas Indonesia. Saat ditemui dalam acara buka puasa bersama PSSI Pers, Arya membenarkan bahwa pelatih John Herdman memang berencana menambah 2 pemain naturalisasi baru. Namun, ia belum bisa mengungkap identitas pemain tersebut karena proses perpindahan kewarganegaraan masih berjalan. Arya menjelaskan bahwa proses naturalisasi juga harus menyesuaikan dengan jadwal sidang di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR). Karena itu, PSSI masih menunggu waktu yang tepat sebelum melanjutkan proses administrasi secara resmi. Ia juga memberi sinyal bahwa pemain yang dibidik kemungkinan merupakan hasil pemantauan Herdman saat melakukan pencarian pemain di Eropa beberapa waktu lalu. Meski begitu, Arya mengaku belum mengetahui secara pasti klub maupun negara asal pemain tersebut. Terkait kualitas pemain yang akan dinaturalisasi, Arya menegaskan bahwa Herdman tentu tidak sembarangan memilih. Menurutnya, pelatih asal Kanada itu pasti mencari pemain yang benar-benar memiliki kualitas untuk memperkuat skuad Garuda. Kiper Ajax Amsterdam, Maarten Paes, mengaku terkesan dengan atmosfer supporter Timnas Indonesia yang menurutnya sangat fanatik terhadap sepak bola. Ia bahkan menyebut antusiasme pendukung Garuda mirip dengan fans Timnas Argentina. Dalam video yang diunggah akun Instagram resmi Ajax, Paes menceritakan pengalamannya bermain di Jakarta di hadapan puluhan ribu supporter. Menurutnya, atmosfer pertandingan kandang Indonesia begitu luar biasa dan penuh gairah. Jakarta selalu menyenangkan. Budaya sepak bola mereka sangat keren. Saya mengajak semua orang untuk datang melihatnya, karena luar biasa, sedikit seperti orang Argentina dalam hal kegilaan terhadap sepak bola, ujar Paes. Kiper berusia 27 tahun itu memulai karirnya bersama Timnas Indonesia pada September 2024 saat putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026. Sejak saat itu, mantan penjaga gawang FC Dallas tersebut telah mencatatkan 10 penampilan bersama skuad Garuda. Paes juga mengingat betapa dahsyatnya dukungan supporter ketika Indonesia bermain di kandang. Ia menyebut gemuruh suara puluhan ribu penonton menciptakan atmosfer yang sulit dilupakan sepanjang kariernya. Pertandingan kandang dengan sekitar 80.000 penonton benar-benar luar biasa. Suaranya lebih dari yang bisa dibayangkan. Gila, kata Paes. Bagi Paes, membela Timnas Indonesia menjadi pengalaman istimewa. Ia mengaku telah mengoleksi banyak kenangan sejak debutnya melawan Timnas Arab Saudi sekitar 1,5 tahun lalu. Anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, akhirnya buka suara soal lama absennya Elkan Bagot dari Timnas Indonesia. Ia menegaskan bahwa situasi tersebut bukan karena keputusan pelatih, melainkan pilihan sang pemain yang saat itu ingin fokus pada karir di klub. Nama Bagot memang kerap menjadi perbincangan setiap kali Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan. Sejak memutuskan membela skuad Garuda pada 2021, bek kelahiran Thailand itu sempat menjadi pilar penting di lini pertahanan. Namun, persaingan di sektor bek semakin ketat setelah hadirnya sejumlah pemain naturalisasi seperti Jay Itzes, Justin Hubner, Calvin Verdong, hingga Kevin Dix. Bagot terakhir kali mendapat panggilan tim nasional pada era pelatih Shin Tae-yong saat Timnas U23 menjalani playoff Olimpiade 2024 melawan Guinea U23 di Prancis pada Mei 2024.
Setelah itu, ia tak lagi terlihat berseragam merah putih, termasuk ketika Indonesia tampil di Piala Asia AFC 2023 di Qatar. Meski begitu, Arya menegaskan peluang Bagot kembali ke timnas tetap terbuka, apalagi kini tim ditangani pelatih baru, John Herdman. Menurutnya, keputusan pemanggilan pemain sepenuhnya berada di tangan pelatih, tergantung kebutuhan taktik tim. Dia saat itu memilih fokus ke klub, tapi soal dipanggil atau tidak, semuanya tergantung kebutuhan pelatih, kata Arya. Dalam waktu dekat, Timnas Indonesia dijadwalkan tampil di FIFA Series 2026 yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 27 dan 30 Maret 2026. Kehadiran Bagot pun masih dinantikan oleh banyak supporter, meski pilihan pemain di posisi bek saat ini cukup melimpah. Kapten Timnas Indonesia, Jay Itzes, resmi mencatat sejarah baru setelah dinobatkan sebagai pemain Indonesia dengan estimasi nilai transfer atau ETV tertinggi sepanjang masa. Bek andalan Sassuolo itu melampaui rekor sebelumnya yang dipegang oleh rekan setimnya di tim nasional, Miss Hilgers. Pembaharuan nilai pasar tersebut dirilis oleh media Belanda, Football Transfers, pada 5 Maret 2026. Dalam laporan itu disebutkan bahwa performa konsisten Itzes sepanjang musim menjadi faktor utama melonjaknya nilai transfer sang pemain. Karier Itzes memang terus menanjak sejak meninggalkan Go Ahead Eagles pada 2023. Kini ia menjelma sebagai salah satu pilar penting Sassuolo di Serie A, sekaligus pemain kunci Timnas Indonesia. Perkembangannya semakin pesat setelah bergabung dengan Sassuolo pada Agustus 2025 dari Venezia dengan nilai transfer sekitar 8 juta euro. Sejak saat itu, bek berusia 25 tahun tersebut langsung dipercaya menjadi tulang punggung lini pertahanan klub berjuluk Nero Verdi. Musim ini Itzes telah mencatat 26 penampilan di Serie A dan bahkan tidak pernah absen 1 menit pun sejak pertandingan pada akhir Agustus. Konsistensinya membuat pertahanan Sassuolo semakin solid dan membantu tim tetap bersaing di papan tengah klasemen, meski baru promosi dari Serie B musim sebelumnya. Berkat performa impresif itu, Football Transfers memperkirakan ETV Itzes kini mencapai sekitar 11,7 juta euro atau sekitar 203 miliar rupiah. Angka tersebut sedikit melampaui catatan puncak Hilgers yang sebelumnya berada di kisaran 11,6 juta euro. Penampilan stabil Itzes juga mulai menarik perhatian sejumlah raksasa Italia seperti AC Milan, Juventus, dan Inter Milan. Bahkan Sassuolo disebut siap melepas sang bek jika ada klub yang berani menebusnya dengan nilai sekitar 40 juta euro atau setara 695 miliar rupiah.